salah satu hal kelam terberat yang tidak pernah aku lupakan di dalam hidup aku. Jadi, dimulai hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, aku dicap gila oleh keluargaku sendiri. Yang mana di situ yang mencap aku gila itu adalah 3 atau 4 nagari. Tapi di antara semuanya yang bikin aku kecewa adalah keluarga aku sendiri. Itu mamaku dan juga saudara tiri aku. Apa sih yang terjadi di hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 itu? Jadi di hari Kamis itu sepulang aku sekolah, aku minta izin ke Pak Wali Situju Batur untuk melakukan penghormatan di dekat-dekat Tugu. Karena menurut aku itu hal biasa aja ya. Tapi itulah bumerangnya bagi diri aku sendiri. Menurut aku itu adalah hal yang biasa, tapi menurut orang-orang itu belum tentu hal biasa. Waktu itu aku melakukan penghormatan di dekat Tugu, yang pada waktu itu semua aku videokan. Rencananya video itu mau aku edit lalu aku masukkan ke dalam YouTube aku untuk penyambutan video kemerdekaan. Maksud aku tuh ya, ini kan udah tanggal 21 Juli tahun 2022, jadi sebentar lagi itu akan 17 Agustus. Jadi rencana aku video itu mau aku edit terus aku jadikan untuk penyambutan 17 Agustus di YouTube aku buat aku pribadi. Kebetulan pada waktu itu YouTube aku baru aja dimonetisasi. Tapi waktu aku melakukan penghormatan, yang mana penghormatan itu aku udah minta izin ke Pak Walinya. Nah, waktu itu ada 2 murid yang ikut sama aku untuk melakukan penghormatan, di mana aku menggunakan tongkat mayoret. Karena hal itulah aku dicap gila oleh orang di sana atau semua orang yang di sana. Banyak orang yang ngusir-ngusir aku yang katanya aku tuh menyembah patung yang ada di sana. Tanpa mereka sadari itu semua aku rekam dan aku videokan, dan juga suara-suara mereka yang masuk itu juga aku rekam di HP aku. Pokoknya situasi di hari itu sangat chaos sekali, dimana saat itu aku berusaha menghubungi orang-orang yang menurut aku sangat berpengaruh, tapi tanggapan mereka ya biasa aja tentang aku. Dan akhirnya mereka semua itu percaya bahwa aku ini udah gila. Semenjak hari itulah hidup aku mulai berubah. Dimulai dari hari itu semua orang udah melihat sini sama aku dan mulai takut sama aku. Ya karena tadi mindset mereka itu aku gila. Tanpa mereka sadari sebenarnya mereka itu sedang menghancurkan aku. Menghancurkan dalam segi apa sih? Kan mereka itu cuman mengatakan kamu gila aja. Iya, kalian cuman mengatakan aku gila aja. Tapi karena itu aku itu sempat dikurung 1,5 bulan di dalam kamar aku sendiri, karena aku sudah dicap gila oleh semua orang. Dimana saat itu saudara tiri aku bersikeras untuk melakukan pengobatan aku ke dukun. Saudara tiri aku ini sempat bilang ke aku jangan pergi kemana-mana. Tapi otak aku berpikir kenapa aku harus patuh sama itu orang, karena yang punya badan ini adalah diri aku sendiri dan aku merasa aku baik-baik aja. Tapi menurut saudara tiri aku ini, aku tidak baik-baik aja dan aku ini udah gila. Oke, setelah hari Kamis, di hari Jumatnya aku tidak masuk bekerja. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Itu di hari Jumat aku tidak masuk bekerja. Oke, setelah aku dibilang gila oleh masyarakat setempat, itu aku sempat mengantarkan anak ke rumahnya lagi. Itu udah sore-sore. Dan di sini pun aku ada sedikit penyesalan kenapa aku harus membawa anak. Seharusnya aku bisa menolak anak itu jangan ikut sama aku. Yang sangat aku ingat pas aku mengantarkan anak ke rumahnya atau tepatnya pergi ke sekolah lagi, itu saudara tiri aku mengikuti aku layaknya aku ini seperti orang gila. Sebelum sampai ke rumah, aku sempat singgah dulu untuk membeli sate dan juga bakso karena aku merasa udah sangat lapar sekali. Sesampainya di rumah, aku menangis dan berusaha untuk menyantap sate beserta bakso itu. Aku bilang ke mama aku udah dikatakan gila oleh orang-orang. Dan di situ tanggapan mama aku diam aja, meskipun aku sebenarnya udah nangis terseduh-seduh waktu itu di dekat meja. Setelah itu aku lupa entah jam berapa, tiba-tiba aja motor aku udah digembok sama saudara tiri aku, dan sebenarnya inilah bumerangnya.
Kebetulan di hari Kamis itu di musola diadakan rapat pemuda-pemudi. Dan di hari itu aku berusaha untuk hadir di musola itu meskipun aku udah dicap gila oleh orang-orang. Rencananya aku mau pergi ke musola itu menggunakan motor, tapi motor aku digembok sama saudara tiri aku. Sempat ada juga drama di mana mama aku di situ melarang aku untuk pergi rapat ke musola, tapi aku tetap kekeh ingin pergi rapat ke musola. Ya, seperti yang dibayangkan, aku tidak dihargai sama sekali di musola karena mereka mungkin udah dengar bahwa aku udah dicap gila. Ditambah lagi waktu itu aku pergi rapatnya ke musola tidak menggunakan jilbab. Aku pergi ke musola itu menggunakan seragam PPM dan juga tidak menggunakan jilbab. Pada waktu itu aku berpikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Karena itu adalah rapat pemuda-pemudi, bukan semacam pengajian, tapi yang bedanya rapat pemuda-pemudi itu diadakan di musola. Pokoknya pada waktu itu aku berpikir ya udahlah nggak apa-apa ini nggak pakai jilbab, itu pemikiran aku. Nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Tapi pemikiran orang sini, orang yang tidak memakai jilbab itu adalah hal yang salah. Apalagi mengadakan rapatnya di musola. Tapi menurut aku, ini kan rapat pemuda-pemudi yang diadakan di musola. Ya tempatnya salah gitu. Kalau rapat pemuda-pemudi jangan diadakan di musola. Kan bisa itu di kantor jorong. Ya enggak sih, kalau menurut aku begitu. Pintalah ya kalau aku salah. Pokoknya pas aku rapat di musola itu, telepon aku sering berbunyi itu dari anggota PPM yang kayak melakukan permainan gitu menurut pemikiran aku. Dimana waktu itu salah satu anggota meminta surat menyurat yang menyatakan aku ini resmi anggota PPM atau enggak sih. Yang akhirnya sepulang aku dari musola, aku memperlihatkan data-data bapak aku yang dimana disitu diputuskan bahwa aku ini memang resmi anggota dari PPM. Tapi pas aku bikin cerita ini aku ingat lagi bahwa itu aku di musola sebenarnya tidak dihargai sama sekali sama orang-orang. Semua orang lebih banyak melihat sinis ke aku. Ya karena itu mungkin aku pergi ke musolanya tidak menggunakan jilbab dan akhirnya aku menutup kepala aku pakai jaket doang. Ditambah juga aku pergi ke musolanya menggunakan seragam PPM. Yang dimana disitu mereka berpikiran fix aku ini emang udah gila. Oh ya, pas rapat di musola itu aku minta nomor tetangga aku. Sebenarnya itu bertujuan adalah kalau terjadi sesuatu ke aku akan minta tolong ke dia. Karena aku sudah berpikiran kalau misalkan aku tidak bisa minta tolong ke organisasi aku, yaudahlah aku minta tolong ke orang-orang sekitar aja. Karena aku udah punya firasat bahwa akan terjadi hal yang sangat berat ke aku. Ya seperti yang kalian tahu bahwa saudara tiri aku ini udah bilang aku gila dan dia akan melakukan pengobatan ke dukun untuk mengobati aku katanya. Yang mana dia nggak tahu pengobatan dukun itulah yang menyebabkan kehancuran aku sebenarnya. Untung aja pas rapat itu tetangga aku yang di sebelah itu mau mengasih nomor teleponnya. Dan pas pulangnya juga aku minta ngebeng ke motornya, pokoknya naik pakai motornya lah untuk pulang. Karena seperti yang kalian tahu itu motor aku udah digembok sama saudara tiri aku. Yang menjadi pertanyaannya kenapa sih motor ini harus digembok? Jawabannya yaitu nggak pengen aku pergi kemana-mana karena aku udah dicap gila. Setelah rapat pemuda dari musola itu aku pun pergi ke rumah dan yaudah aku tidur. Keesokan harinya aku berniat untuk pergi bekerja, tapi aku berpikir aku ini nggak bisa pergi bekerja karena motor aku udah digembok sama saudara tiri aku. Dan juga sebenarnya itu aku udah dikeluarkan dari grup sekolah yang katanya aku udah diistirahatkan dari pekerjaan aku alias sudah dipecat. Tapi saat itu aku pura-pura bego aja, aku bilang ke salah satu guru bahwa aku udah selesai untuk istirahat dan aku udah siap untuk bekerja lagi. Dan akhirnya aku dimasukkan lagi ke dalam grup. Di situ ada instruksi dari kepala sekolah bahwa dia menyuruh operator untuk datang ke sekolah karena itu adalah
hari apa maksudnya, hari pertama-tama orang sekolah. Pokoknya aku disuruh lah datang ke sekolah gitu intinya. Tapi ya di hari Jumat itu aku nggak pergi ke sekolah karena ya seperti yang kalian tahu, motor aku lagi digembok. Di hari Jumat itu aku juga berpikiran mau pergi ke Setuju Batur. Aku mau minta bantuan ke Bapak Wali Setuju Batur bahwa ini aku udah dikatakan gila nih oleh masyarakat. Bagaimana nih cara tanggapannya, bagaimana ini caranya Pak, apa tanggapan dari Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Ini aku udah dibilang gila, padahal aku ini adalah anggota PPM loh Pak. Itu maksud aku, tujuan aku. Nah karena aku tuh nggak bisa pergi ke Setuju Batur tiba-tiba aja, dan kebetulan ada seorang anggota PPM yang menghubungi aku yang katanya dia ingin bertemu sama aku, yaitu adalah Pak Iwan alias Bapak Aki-Aki yang dibilang pacar aku tuh sama orang kampung yang fitnahannya itu. Jadi ceritanya aku bisa bertemu dan kenalan sama bapak itu ya karena motor aku digembok sama si Imul intinya. Jadi gini ya, karena motor aku digembok, aku minta tolonglah ke Pak Iwan ini untuk menjemput aku ke rumah karena aku pengen pergi ke Setuju Batur. Aku pengen bertemu ke Pak Wali Setuju Batur karena ada yang ingin aku sampaikan gitu. Dan ada juga surat yang mau aku minta bahwa aku sudah minta izin untuk melakukan penghormatan sebelum aku melakukan penghormatan di dekat Tugu Setuju Batur itu maksud aku. Nah kemudian Bapak Iwan ini datanglah ke rumah aku, tapi si bapak ini awalnya tidak mau masuk. Aku bertemu dengan bapak ini di depan kantor Wali Jorong Sungai Jelatang, itu tepatnya di depan rumah aku. Nah di situ aku minta tolong ke bapaknya untuk mengantarkan aku ke Setuju Batur. Tapi sebelum pergi ke Setuju Batur, aku minta si bapak ini mengantarkan aku dulu pergi ke apotik karena rencananya aku mau membeli parfum. Nah sebelum pergi ke Setuju Batur, akhirnya aku tuh singgahlah ke apotik untuk membeli parfum. Setelah itu barulah aku meminta bapak ini untuk mengantarkan aku pergi ke kantor Wali Setuju Batur untuk menemui Bapak Wali ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus pergi ke kantor Wali Setuju Batur itu? Kan kamu udah dicap gila sama orang itu. Iya, pemikiran aku tuh gini. Aku niat pergi ke kantor Wali Setuju Batur itu untuk meminta surat bahwa aku sebelum melakukan penghormatan udah minta izin nih ke Bapak Wali. Gitu maksud aku. Tapi sesampainya aku di kantor Wali Setuju Batur itu, kata stafnya si Bapak Wali ini nggak ada di situ. Padahal aku tahu betul si Bapak itu ada di dalam kantornya, tapi dia nggak mau menemui aku. Yaudahlah, pada akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Nah sebelum pulang, aku meminta si Pak Iwan ini untuk berhenti dulu di konter karena aku mau membeli voucher. Yaudahlah kan, sebelum pulang aku singgah dulu untuk membeli voucher. Lalu kemudian barulah pulang ke rumah aku. Sesampainya di rumah, aku menyuruh Pak Iwan ini untuk masuk ke dalam rumah aku. Nah, di situ kami sempat berbincang-bincang juga, di mana Pak Iwan ini sempat bilang ke aku dia lagi mencari seorang istri dan dia itu minta ke aku untuk mencarikan seorang istri. Di situ jawaban aku, ya udahlah Pak, kalau misalkan nanti aku ketemu orang yang mau mencari suami, aku bilang ke Bapak. Itu perkataan aku. Tapi tanggapan dari si bapak ini aku nggak tahu juga ya. Tapi intinya aku ngomong begitu. Nah pada hari yang sama juga si bapak ini kasih kerupuk jange dan juga jengkol ke aku. Nah seingat aku di situ pemberian dari Pak Iwan ini berupa kerupuk jange dan jengkol itu aku minta buang ke mama aku karena aku udah mempunyai firasat buruk nih. Oke, di hari Jumat itu akhirnya berlalu sampai akhirnya di hari Sabtu. Tapi ya ada hal kejanggalan yang lainnya di mana si Bapak Iwani terus nelpon aku dan juga dia itu kayak minta-minta VC ke aku, tapi aku lebih banyak tidak menanggapi dia. Kayak menganggap angin lalu aja, yaudah ini orang ngapain sih, itu tanggapan aku. Yang ternyata
Si orang-orang semua itu menganggap aku ini emang udah gila dan aku pacaran sama si Bapak Iwan ini. Padahal Bapak Iwan ini bisa kenal ke aku itu karena lewat salah satu anggota PPM yang ama siapa lah aku lupa pokoknya. Dan akhirnya tibalah di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini aku berniat untuk pergi ke sekolah karena di hari Jumat ada instruksi nih, aku disuruh untuk pergi bekerja. Tapi aku lupa deh, entah di malamnya, pokoknya di hari Jumat itu ada instruksi bahwa operator disuruh datang ke sekolah oleh kepala sekolah karena awal-awal masuk sekolah itu katanya. Dan akhirnya bagaimanapun caranya aku memutuskan untuk pergi ke sekolah di hari Sabtu itu. Dah nih, kita lanjut udah di hari Sabtu kan. Ini aku bercerita di hari Sabtunya. Di hari Sabtu itu, karena di hari sebelumnya ada instruksi bahwa operator disuruh datang ke sekolah, yaitu aku disuruh datang ke sekolah. Aku berpikirlah bagaimana nih caranya aku untuk datang ke sekolah padahal motor aku lagi digembok. Di pagi itu tiba-tiba datanglah penjaga sekolah untuk meminta kunci ke aku. Singkat cerita, kemudian kunci itu aku kasihlah ke penjaga sekolah, ke Pak Punyai. Di situ aku sempat bilang ke Pak Punyai, "Pak, kita barengan aja yuk datang ke sekolahnya." Yang bahasa Minangnya gini, "Pak, samo lawak pai ke sekolah, Pak." Tapi Pak Punyai itu menolak karena waktu itu masih terlalu pagi dan aku masih belum siap total gitu untuk pergi ke sekolah. Jadi Bapak Punyai ini nggak bisa menunggu aku. Ya udahlah, pagi itu aku nggak bisa ngebeng sama si Pak Punyai. Di pagi itu aku mencet salah satu guru atau gimana aku lupa ya. Pokoknya aku akhirnya ngebeng lah sama Kak Rika untuk pergi ke sekolah. Di pagi itu aku udah punya firasat fix nih, aku udah dibilang gila sama orang, ya udahlah tanggung-tanggung. Ini adalah hari terakhir aku pergi ke sekolah dan hari Seninnya aku akan membuat surat pengunduran diri. Itu kata aku di dalam hati aku. Nah, di hari Sabtu itu aku datang ke sekolah tidak memakai jilbab. Aku pergi ke sekolah menggunakan baju PPM dan juga menggunakan celana dasar. Dan itu semua aku lakukan secara sadar. Karena aku berpikir yaudahlah aku akan memperlihatkan bahwa aku ini adalah memang anggota pemuda Pancarmarga, anak dari seorang pejuang dan aku tidak takut, aku menentang semuanya. Itu pemikiran aku waktu itu. Karena aku saking kesalnya sama orang-orang gitu, aku gak peduli lagi mau aku dipecat, mau apa, terserah lah. Pokoknya aku akan menampilkan bahwa aku ini memang anggota PPM, aku memang anak dari pejuang dan aku tidak takut gitu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kamu tuh gak pakai jilbab ke sekolah? Itu kan pergi ke sekolah. Iya, karena sebenarnya aku ini memang tidak memakai jilbab. Mungkin ada lagi yang menyangkut pautkan dengan agama. Loh, agama kamu kan Islam, kok nggak pakai jilbab? Ya gimana ya? Saya memang agama Islam, tapi saya jujur, saya sebenarnya memang tidak memakai hijab. Saya memakai hijab karena saya menghargai orang-orang yang ada di kampung ini aja. Maksudnya gini loh, orang di sini kebanyakan memakai hijab. Ya udahlah, untuk menyamakan diri, untuk menyesuaikan diri, akhirnya aku mengikuti orang-orang sini untuk ikut serta memakai jilbab. Padahal yang sebenarnya aku pribadi, aku sendiri tidak memakai hijab pada waktu itu. Oke lah ya, aku pergi sekolah numpang sama Kak Rika. Di perjalanan, Kak Rika ini terus membaca ayat-ayat yang aku lupa ya nama ayatnya apa gitu kan. Pokoknya aku lupa deh. Pokoknya di perjalanan Dani Kak Rika ini terus membaca ayat. Saat itu aku jujur aku berpikir yaudahlah, mungkin Kak Rika ini juga bilang aku gila, terserah lah ya, nggak apa-apa. Atau dia ngaji di jalan itu kan juga baik. Itu pemikiran aku. Aku tuh waktu itu udah pasrah aja pas aku udah dicap gila sama orang-orang. Sesampainya di sekolah, aku udah duduk di kursi operator aku, dimana di situ aku melihat ada kertas yang udah dilihat-lihat sama orang-orang ya, karena aku tahu yaudahlah aku kan udah dibilang gila nih, mungkin dokumen aku atau yang aku tulis dilihat sama guru-guru.
dan aku pemikiran ya udah terserah deh, nggak apa-apa. Toh akhirnya di hari Senin aku juga akan membuat surat pengunduran diri, itu maksud aku. Ternyata di waktu itu ada loh salah satu guru yang menelpon si Imul alias saudara tiri aku yang mengatakan aku udah pergi ke sekolah. Dan intinya mungkin orang-orang itu menyuruh si Imul ini untuk jemput aku ke sekolah. Ya karena itu aku udah dibilang gila, ngapain lagi lo datang ke sekolah, itu maksudnya. Di hari yang sama ada beberapa guru yang berusaha untuk membujuk aku meminta kayak peralatan sekolah dikasihkan lagi ke sekolah. Sebenarnya aku nggak masalah ya, itu peralatan sekolah mau diminta atau gimana, aku nggak masalah. Aku memang ada niat untuk mengembalikan peralatan sekolah itu, tapi caranya nggak begitu juga. Membuat alasan nanti ada pemeriksaan, ada itu, dan laptop ini harus ada di sekolah. Pokoknya intinya gitulah cara memintanya, kayak ini aku orang bodoh gitu. Aku nggak apa-apa ya sebenarnya mau minta peralatan sekolah kayak notebook, kayak apa, kayak yang peralatan sekolah, aku nggak masalah sama sekali. Tapi jangan perlakukan orang kayak gitu. Yang menurut aku tuh cara memintanya tuh sebenarnya nggak enak. Tapi yaudah aku telan aja, yaudahlah, kan aku udah dibilang gila nih. Ya yaudahlah, gitu aja, udah pasrah aja aku ini. Dan akhirnya notebook itu aku kasih ke sekolah. Yang meminta itu adalah Ibu Eni. Dan perlu diketahui aku nggak masalah ya peralatan sekolah diminta ke aku, karena di hari Seninnya aku memang mau membuat surat pengunduran diri. Dah nih, itu laptop sekolah udah aku serahkan lagi nih ke sekolah, udah diambil sama Bu Eni. Tiba-tiba itu Imul sama mete aku, metein datang ke sekolah menjemput aku seperti aku ini orang gila, orang buronan gitu. Sampai di situ si Imul ini bilang, nggak pakai jilbab, lupa yo pakai jilbab, lupa. Dan aku cuman ngangguk-ngangguk aja. Aku ngangguk-ngangguk kayak orang bodoh aja. Padahal dalam hati aku tuh aku sangat marah besar loh sebenarnya. Aku tuh dijemput kayak orang buronan, kayak orang gila lepas. Karena pemikiran mereka itu aku gila ya. Jadi ngapain lagi pergi ke sekolah, itu maksudnya. Dan akhirnya semua barang dikemas dan aku dibawa pulang pakai mobil. Di perjalanan pulang aku tetap buka buku aku, karena pikiran aku ini besok aku mau ujian, terserahlah aku mau dibilang gila atau gimana, yang penting aku tetap membaca buku aku. Aku udah pasrah aja, aku dibilang gila waktu itu. Aku udah diantar pulang dan akhirnya sampai di rumah. Dan kalian tahu, sesampainya aku di rumah, aku disuruh minum air yang buat mencret itu. Yang bahasanya di sini pangguruah. Aku disuruh minum itu sama saudara tiri aku dan mete aku ini. Aku pun akhirnya meminum pangguruah itu, meskipun ada sedikit perlawanan yang katanya aku nggak mau nih minum pangguruah, tapi tetap dipaksa dan akhirnya aku mau. Di situ sebenarnya aku udah pasrah aja sama hidup aku. Saat minum pangguruah itu, aku masih berdoa ke Tuhan. Aku bilang begini, ya Tuhan, tolonglah lindungi aku. Mayang yakin 100% bahwa Mayang iko indak lagi lo. Apunlah yang terjadi ke Mayang, tolong lindungi Mayang, dan Mayang tidak akan pernah ikhlas apa yang telah dilakukan ke Mayang. Begitu doa aku pas aku lagi minum pangguruah. Dan kalian tahu apa efeknya setelah minum pangguruah itu adalah kamu akan mencret. Ya, akhirnya aku memang mencret. Perut aku memang sangat sakit. Padahal ya, semenjak hari Kamis, aku tuh udah mulai jarang makan. Tapi sebelumnya di hari Kamis aku masih ada makan, kayak makan sate yang aku beli, terus makan bakso juga. Tapi sebelumnya itu aku ada meminum Ayaka namanya di sini. Kalau di hari Jumat itu makan aku nggak seberapa. Sebenarnya aku lapar, tapi aku nggak bisa makan gara-gara aku udah mumet sendiri bahwa aku udah dibilang gila. Pemikiran aku ya, ini gimana ya?
Aku berpikir aku harus menyiapkan rencana selanjutnya. Mungkin aku ini harus mengundurkan diri dari pekerjaan aku yang ini, dan aku akan melamar pekerjaan di tempat yang lain yang kebetulan nih aku memang diminta untuk bekerja di situ. Tapi akhirnya ya, aku memang gak bisa bekerja di situ karena aku udah terlanjur dikurung 1,5 bulan. Oke ya, ini kita bahas yang tadi lagi, kita refresh lagi nih. Jadi setelah aku minum Panggura itu, aku mencret. Padahal sebelumnya dari hari Kamis, Jumat, aku udah lumayan sedikit makan. Tapi di hari Sabtu, aku mencret. Kebayang gak sih gimana lemasnya badan aku? Aku udah kurus dan akhirnya aku mencret juga. Dan saat itu aku bilang aku memang sangat marah, kesal, campur aduk semuanya. Tapi aku masih sempat berpikir begini, yaudahlah, kalau misalkan kita udah dibilang gila, apapun yang kita omongkan pasti tidak ada orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan, dan tidak akan ada orang yang membela kita. Gitu pemikiran aku. Udah lebih ke pasrah aja. Terus lagi ya, udah jelas aku mencret begitu, tapi pintu kamar aku itu udah digembok. Pokoknya udah dikunci lah sama saudara tiri aku. Mama aku disuruh untuk mengunci kamar aku. Ini aku mencret nih, tapi pintu kamar aku dikunci. Gimana perasaan kalian? Udah lah ya, di hari Sabtu itu aku banyak tidur, tapi kebetulan waktu itu HP aku masih di tangan aku. Aku berusaha menghubungi orang-orang untuk meminta bantuan, tapi ya seperti yang kalian tahu, tidak ada yang mau membantu aku karena aku udah dicap gila. Sampai akhirnya di hari Minggu, kita bercerita di hari Minggunya. Di hari Minggu itu aku punya rencana untuk pergi ujian, dan aku juga punya rencana setelah aku pergi ujian itu barang-barang aku udah aku packing karena rencananya aku mau pergi liburan ke Bukit Tinggi. Gini nih poinnya. Aku udah dibilang gila nih sama orang-orang, tapi aku punya pemikiran, meskipun aku udah dibilang gila sama orang-orang, aku punya niat untuk menyenangkan diri aku. Yaudah, aku akan pergi berlibur ke Bukit Tinggi dan akan menyewa hotel di Bukit Tinggi pakai uang pribadi aku sendiri, karena waktu itu untuk menyewa hotel aku punya uang sendiri. Tapi pemikiran dari saudara tiri aku, dari mama aku yang mungkin udah dihasut, mereka berpikir ini orang gila ngapain pergi ke Bukit Tinggi, ngapain sih packing barang-barang pergi ke Bukit Tinggi, mau kabur nih. Punya gosip bahwa aku mau kabur. Pokoknya di hari Minggu itu aku nggak jadi pergi ujian karena kamar aku udah dikunci sama si Imol itu, udah digembok juga di bagian kamar aku, dan juga jendela aku tuh udah ditanda silangin gitu supaya aku jangan kabur. Kebayang gak sih? Lo anak gadis dibilang gila sama saudara tiri lo, sama mama lo, sama kampung sekitar, sama orang-orang, pokoknya semua orang yang temui lo bahwa lo itu gila. Gimana perasaannya? Beneran gila gak tuh? Beneran stres gak tuh? Tapi alhamdulillah waktu itu aku berusaha untuk tenang. Aku tetap berdoa di dalam hati aku, ya Tuhan tolong lindungi aku. Dah nih, aku dikunci di dalam kamar aku dikurung bahasa kasarnya ya. Dimulai di hari itu, aku gak dikasih makan sama sekali. Ini nih, dari yang awalnya aku cuman melakukan penghormatan di Setuju Batur, udah minta izin ke Pak Wali Setuju Batur, dan akhirnya aku dicap gila dan aku dikuncikan di dalam kamar aku sendiri dan tidak dikasih makan. Itu siapa yang salah? Jujur pas aku menyimpulkan ini, pas bikin video ini, aku kesal. Tapi gimana? Gak ada yang mengerti kekesalan aku. Terus mungkin ada yang bertanya bagaimana aku bertahan
di hari Minggu itu karena aku nggak makan? Jawabannya, untung di dalam kamar aku waktu itu ada cemilan kayak mie instan. Ya, di dalam kamar aku kebetulan ada mie instan. Dan dengan sedihnya waktu itu aku makan mie instan mentah. Aku nangis waktu itu, sumpah aku nangis. Bayangin aja lah, dari hari Minggu itu aku nggak ada makan, dan yang aku makan cuman mie instan mentah. Aku paling ingat itu mie sedap yang aku makan, dan mie sedapnya itu kayak ada bolong sedikit, mie nya itu udah kayak nggak kriuk lagi. Itu yang aku makan. Sampai puncaknya itu udah memasuki jam 1, aku nggak kunjung juga dilepasin sama si Imul, padahal aku mau pergi ujian. Di situ aku benar-benar marah, kesal, hingga akhirnya buku PPKN aku robek. Sumpah aku robek buku PPKN aku tuh. Terus juga kayak barang-barang aku udah mulai aku siramin pakai air. Dan waktu itu aku masih sempat menghubungi salah satu anggota PPM. Aku bilang aku mau pergi ujian, tapi aku nggak bisa pergi ujian karena aku lagi dikurung. Oke, kita masuk cerita di hari Senin. Di hari Senin rencananya aku mau pergi ke sekolah, tapi ya aku nggak bisa pergi ke sekolah karena yang pertama, motor aku udah digembok sama saudara tiri aku. Yang kedua, ditambah lagi aku lagi dikunci sama saudara tiri aku di dalam kamar aku. Di situ aku kasih kode ke pihak sekolah bahwa harus kepala sekolah yang datang ke aku. Aku nggak bisa keluar. Ya, sampai akhirnya kepala sekolah datang ke rumah aku dan juga sama salah satu guru yaitu Bu Eni. Dimana intinya di situ aku diistirahatkan dari kerjaan aku alias aku dipecat. Karena ada beberapa hal yang aku tangkap dari pembicaraan dia, katanya aku udah mengajarkan yang tidak-tidak ke anak dan masih ada hal-hal yang lainnya juga. Di situ dia bilang cuman 3 semester kerja aku yang baik, dan untuk 1 semester yang lainnya pokoknya cuman 3 semester pekerjaan aku yang baik, yang lebih dari itu pekerjaan aku tidak baik. Padahal nih aku udah kayak gimana lah kerja di mas sekolah itu ya. Aku jadi operator dan juga di situ aku jadi guru PJOK. Dan kalian tahu untuk gaji guru honorer itu berapa? Nggak seberapa. Tapi jujur aku ikhlas melakukannya. Tapi ya setelah mendengar perkataannya begitu langsung dari kepala sekolah kayak yaudahlah, udah pilihan yang tepat nih bahwa aku mau mengundurkan diri dari sekolah itu. Kayak otak aku ini berpikir yaudahlah, ini memang waktu yang tepat aku berhenti dari sekolah itu. Dan jujur saat aku keluar dari kamar, aku memang udah pakai baju seragam sekolah untuk menyambut kepala sekolah dan Bu Eni ini. Dan juga di situ aku nggak lupa pakai headset yang dimana itu semua memang udah aku rekam. Mungkin ada yang bertanya kenapa itu semua aku rekam. Karena aku mau mendokumentasikan bahwa aku ini memang sadar aku tidak gila atau bipolar seperti yang dituduhkan oleh saudara tiri aku ke aku. Dan ya, seperti yang ditahu, setelah aku diberhentikan alias diistirahatkan dari pekerjaan aku memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kamar aku. Seperti yang kalian tahu, aku kembali dikunci di dalam kamar aku. Mungkin ada yang bertanya, apakah aku ini tidak sedih? Sedih, sangat sedih. Tapi sedihnya tuh nggak bisa berkata-kata lagi. Aku lupa entah itu di hari yang sama, di hari Senin, entah di hari Selasanya. Akhirnya si Pak Iwan ini alias aki-aki yang dibilang pacar aku ini datang ke rumah aku. Nah, disitulah poin besarnya, disitulah hal besar lagi terjadi ke aku. Di hari itu, aku lupa ya hari apa. Entah di hari Senin itu, entah di hari Selasa, si Pak Iwan ini datang ke rumah. Dia akhirnya bertemu sama aku. Di hari itu, aku pun mintalah ke Pak Iwan untuk ya udahlah kita makan ke Tampe Sior yo Pak. Kata aku nih, itu merengnya. Aku mengajak Pak Iwan ini makan ke Tampe Sior. Yang mana mungkin pemikiran Pak Iwan ini,
Yaudah, aku jatuh cinta ke dia, entah begitu entah gimana, padahal aku menganggap inilah dia orang yang menyelamatkan aku, begitu pemikiran aku. Tapi dia mungkin aneh lagi, atau keluarga aku aneh lagi, aku nggak mengerti. Tapi pemikiran di otak aku ajak dia pergi makan ke tempat si Or, karena aku udah beberapa hari nggak makan. Dah nih, aku pergi makan lah sama si Pak Iwan ini. Ada drama juga nih, aku lama berpikir di dalam kamar aku. Aku bilang seolah-olah aku ini mengganti pakaian, padahal aku ini lagi berpikir otak aku, ini ada yang terjadi lagi nggak setelah aku jalan sama Pak Iwan ini. Dan ternyata iya, di hari itu aku memang pergi sama Pak Iwan itu karena niatnya aku pengen makan, karena sudah beberapa hari nggak makan. Ternyata di jalan rupanya aku ketemulah sama kepala sekolah aku. Dan akhirnya mungkin kepala sekolah aku ini menelpon si Imo, dan timbullah hal besar di situ. Makanya ada gosip aku ini pacaran sama si Aki-Aki, karena aku jalan sama si Pak Iwan ini alias Aki-Aki ini. Aku di hari itu mengajak si Pak Iwan ini makan di warung Pengen Tahu. Di situ aku memesan bakso, memesan nasi goreng, entah berapa, pokoknya 3 menu deh waktu itu. Tapi makanan itu nggak habis, karena di otak aku ada yang nggak beres ini. Pas aku makan di warung Pengen Tahu itu, kebetulan aku memang menelpon namanya Mai. Dan Mai ini sempat ngomong lah sama Pak Iwan ini, dimana yang aku tangkap Mai ini bilang jan di ion bana inyo le, maksudnya aku, karena orang-orang kan udah bilang nih aku ini gila, itu kan orang-orang udah bilang aku gila. Dan aku yang dibilang gila ini pergi makan ke warung Pengen Tahu nggak pakai jilbab. Jadi orang tuh tambah berpikir ini orang memang gila karena nggak pakai jilbab. Kebayang nggak? Aku kesal. Padahal sebetulnya aku memang nggak pakai jilbab. Aku pakai jilbab karena mengikuti orang sini. Tapi sebenarnya aku nggak pakai jilbab. Aku tampil apa adanya. Itu aku. Pokoknya di titik itu aku benar-benar kesal. Sampai di hari itu aku berusaha menghubungi yang namanya, nggak perlu aku sebutin, pokoknya bapak ini di Payakumbuh. Aku nggak mau nyinggung-nyinggung, aku nggak mau sebutin, aku mau minta tolong ke dia, tapi telepon aku nggak diangkat. Dah setelah sekian lama makan, akhirnya aku pulang. Tapi pas pulang ada drama, dimana pas pulang aku minta ke Pak Iwan ini untuk mengantarkan aku ke Bukit Tinggi karena aku mau menginap di hotel. Tapi ya mungkin pemikiran dia lain pada waktu itu. Niat aku nginap di hotel sendirian pakai uang aku, karena aku punya uang. Dalam rekening pun waktu itu aku punya uang. Aku punya niat untuk menghibur diri aku sendiri. Tapi ya syukur alhamdulillahnya nih Pak Iwan ini gak mau ngantarin aku, dia mau bawa aku pulang. Sesampainya aku di rumah ada drama. Si Imul sama orang-orang kampung ini udah ada di rumah aku. Aku diseret lah sama si Imul ini masuk ke dalam kamar aku. Dan aku lihat sudah banyak orang yang ada di sini, orang kampung sini. Karena ya tadi cap mereka itu aku udah gila, jadi aku diperlakukan seperti orang gila, seolah-olah aku ini pergi sama Pak Iwan, aku kabur sama Pak Iwan. Begitu, aku pacaran sama si Aki-Aki ini dan aku kabur sama dia. Itulah gosip yang beredar pada saat itu. Dan waktu itu kamar aku dikosongkanlah sama si Imo, sama si Metein ini. Lemari aku diangkatlah keluar. Tapi yang paling aku ingat, aku sempat bilang begini, tolong keluarkan dulu yang ada, pokoknya buku-buku yang ada di lemari aku tuh, baru lemari aku baru diangkut keluar gitu. Karena kalau misalkan lemari itu diangkat secara berat-berat, nanti lemari aku roboh, karena dia mereknya Olympic alias lemari murah.
Dan ada juga sempat drama di situ, aku pura-pura kesurupan untuk melihat apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Ingat ya, di sini aku tuh pura-pura kesurupan untuk melihat apa aja yang akan dilakukan oleh si Imul ini, oleh si Mete ini. Aku melihat aja. Biarlah aku dibilang bodoh untuk aku mengetahui apa yang akan mereka lakukan ke aku setelahnya. Jujur aja, di hari itu aku sangat sedih. Karena apa? Semenjak sehari itu 5 hari aku kan diangkat keluar. Kamar aku udah dikosongkan. Aku tidur cuman di atas kasur spring bed aku yang satu itu. Nggak ada dikasih spray. Aku cuman dikasih satu selimut terus satu bantal. Dan yang lebih parahnya, lantai kamar aku ini kan belum di keramik nih, lantai semen. Ini lantai semen yang kasar. Di atas lantai semen yang kasar itu tempat tidur aku, tidak pakai spray. Dikasih satu selimut, dikasih satu bantal. Begitu aku diperlakukan. Ini anak gadis loh, diperlakukan layaknya seperti binatang. Dan juga ya, waktu itu aku pipisnya disuruh di dalam ember, nya disuruh di dalam ember. Ini anak gadis ini. Gimana aku gak sedih, gimana aku gak marah? Udah dibilang gila, diperlakukan kayak binatang, dikunci di dalam kamar. Terus juga aku harus dipis di dalam ember, dalam ember mandi pun aku nggak boleh sama si Imul tuh. Bayangkan, masih ada kayak membela dia. Makanya aku sempat bilang sebelum aku menikah itu pengobatan udah nggak benar. Kenapa aku bilang nggak benar? Pas aku dimandikan pertama kali, aku cuman pakai baju tidur nih, baju tidur yang pendek, baju pendek, celana pendek waktu itu. Buat ganti baju aja entah gimana lah rasanya aku tuh. Tadi perbolehkan atau enggak sama si Bi Imul itu. Aku dibawa mandi nih. Kalian tahu apa yang dilakukan? Si Imul itu disuruh untuk ya ngocok-ngocok itu, barangnya, di situ. Dan aku lihat betul gimana itu ke pasir. Imul melakukan itu. Kalau ada yang gak percaya silahkan, tapi aku demi Tuhan itu benar-benar terjadi. Dan aku dibilang gila, dan menurut aku itu adalah pengobatan cabul. Ini yang terjadi sama aku waktu itu benar-benar udah keterlaluan gitu, seolah-olah ini ya aku udah bodoh betul, gila betul. Makanya sampai saat ini aku masih marah, masih kesal, dan aku nggak mau sama sekali menyapa si Imul itu karena perlakuannya sama aku benar-benar keji. Ada hal lagi nih yang terjadi. Waktu itu aku minta pijit sama nenek aku. Masih sempat loh saat itu si Imul ini menolol-nololkan kepala aku terus menendang kaki aku. Di situ aku bilang aku ini adalah anggota PPM. Masa iyo anggota PPM anggituan, kata aku kan. Dia bilang apa coba? Anggota PP, anggota PP. Imul, yang kalian agung-agungan itu, yang termasuk anggota PKH itu. Begitu. Dan apalagi hal keji yang dia lakukan, aku didorong-dorong sama si Imul itu, terus ngomongnya kayak aku nih budek, kayak aku nih bodoh gitu. Dan hal keji lainnya masih banyak sih sebenarnya ceritanya pas aku masih dikurung ini. Terus juga nih, badan aku udah kurus, mata ini ya kayak gini besar jadinya kan kalau misalkan badan udah kurus. Si Imul nih bilang, kau belalangi Dan. Dia yang membelalangi aku, dia gini matanya. Kau belalangi Dan. Dia mana lo melalangi kau? Mana lo? Kayak gitu si Imul tuh waktu itu. Dan apa yang dilakukan sama mamaku, dia bilang, olah deh, jangan gitu anjanya. Ada lagi ya, pas aku disuruh untuk makan obat.
katanya obat nih. Apa obatnya? Menurut aku itu si mani ya namanya. Pokoknya si pulutnya itu keras. Aku disuruh makan itu. Dan kebetulan ya, gigi aku ini sebelah kanan lumayan sakit karena tumbuh giginya infeksi di bawah. Jadi aku kurang bisa untuk makan yang keras-keras. Di situ Imul ini bilang, cepetlah makan, cepetlah makan, cepetlah makan. Terus kakinya kayak menggretek-ngretek lah di atas itu. Itu ada dapur aku ya, biasa untuk masak. Dia duduk di atas itu, dia menggretek-ngretekkan kakinya. Dah nggak cukup di situ ya. Ini aku udah selesai dimandikan nih. Ada juga aku kan pernah tuh dimandikan juga ke Tangaya, disuruh untuk pengobatan gitu sama si dukonya. Nah waktu itu aku mau mengiringkan rambut aku pakai hair dryer, karena biasanya aku tuh memang mengiringkan rambut aku pakai hair dryer. Nah hair dryer aku dilempar sama si Imor tuh, di kayak gimana sih, digituin kayak mana sih, kayak diginiin sama si Imor tuh hair dryer aku. Sampai sekarang hair dryer aku tuh rusak loh. Dan kebetulan sebelum aku menikah hair dryernya udah aku beli lagi. Bukan itu aja ya, kipas angin aku nggak salah apa-apa juga rusak sama si Imul ini. Diapain? Kan kipas angin gini, diginiin cuy. Dan akhirnya kipas angin aku rusak. Bukan hanya itu yang terjadi ya, sampai makeup aku pun dan tempatnya itu hilang. Dia jawab dia nggak tahu, entah kemana. Pas aku minta makeup aku, dia bilang beda-beda arek kau. Begitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya kekejaman apa lagi yang dia lakukan. Terus mungkin ada juga yang membela dia. Itu hal biasa. Hal biasa. Coba deh, silakan dicoba kalau pengen. Terus mungkin ada yang bilang apalagi yang bikin aku marah. Hal lain yang bikin aku marah adalah HP aku di reset sama si Imul itu. Notebook aku juga di reset sama si Imul itu. Kalau misalkan di HP itu ya, nomor telepon aku diganti sama si Imul itu. Terus juga soal data-data di HP aku tentunya hilang total. Dan hal yang bikin aku kesal sampai saat ini adalah YouTube aku benar-benar hilang total karena nggak bisa dibuka lagi. Karena YouTube aku tuh menyambung sama nomor telepon aku dan verifikasinya 2 langkah. Padahal ya YouTube aku tuh udah dimonetisasi loh. Terus juga di notebook aku banyak yang hilang, kayak foto-foto remaja aku, file-file yang penting itu hilang semuanya. Mudahan setelah aku menceritakan ini di media sosial aku, gak ada lagi orang yang mengalami hal yang sama seperti aku. Karena aku tahu gimana rasanya diperlakukan seperti itu. Yang herannya gak ada seorang pun yang bertindak soal ini. Tau gak? Kayaknya ada deh. Cuman pihak puskesmas. Ada pihak puskesmas itu berusaha untuk memeriksa aku, tapi dilarang sama si Imul ini. Padahal ya, aku saat pengurungan itu terjadi umur aku udah 24 tahun dan aku gak butuh wali lagi. Anak yang di bawah 21 tahun baru butuh wali, dan anak yang udah lewat dari 21 tahun berhak atas dirinya sendiri. Ada hal lainnya juga yang sangat aku ingat, yaitu pada waktu itu anak si Imul ini datang ke rumah aku. Dan kebetulan pada waktu itu aku gak mau makan karena aku benar-benar bosan dengan makanan yang udah dikasih ke aku. Bayangkan aja, aku gak boleh makan daging-dagingan sampai badan aku kurus. Terkadang otak aku berpikir apalah gunanya yang 4 sehat 5 sempurna itu diberlakukan kalau aku gak boleh makan yang namanya daging-dagingan. Yang katanya pengobatan dukun itu seperti itu. Nah waktu itu anak si Imul ini bilang ke aku, kalau misalkan aku ini gak mau makan, yaudah pukul aja pakai sapu. Di saat itulah aku marah. Aku bilang begini, Yanca ame ang mah, aden lo yang kang loka, ang datang ke rumah dan tuh aden lo yang kang loka. Kayak gitu kataku. Dan jujur aja, semenjak kejadian itu aku benar-benar kecewa sama keluarga aku sendiri. Lebih tepatnya marah sih. Aku sampai sekarang memang tidak mau lagi menyapa si Imul itu, dan aku udah menganggap si Imul itu udah gak ada lagi alias sudah mati. Karena segitu kesalnya aku ke dia. Dan jujur, buat mamaku
mamaku. Aku juga marah ke dia. Kenapa? Karena waktu itu ada sempat kejadian di mana foto si Imol ini jatuh. Aku nggak tahu jatuh karena apa. Di situ si mama aku ini pernah ngomong begini, daripada kau sakit-sakit meri itu jangan cak mati jo kole. Begitu katanya. Padahal yang menjatuhkan si foto itu bukan aku. Semenjak saat itu aku benar-benar kecewa. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk menikah, padahal aku tahu suami aku nggak bekerja sama sekali. Aku sangat tahu apa yang akan terjadi ke aku masalah ekonomi. Jujur saat ini aku masih kesal dan masih ingat dengan apa yang terjadi ke aku. Dan juga nggak segampang itu untuk melupakan hal-hal buruk seperti itu. Apalagi aku dikurung di dalam kamar dan harus pipis, di situ semuanya di situ. Ditambah lagi aku diperlakukan seperti binatang. Dan herannya nggak ada aparat setempat yang punya inisiatif untuk nolongin aku. Padahal di sini ada yang namanya Jorong, ada yang namanya Hansip, pemuda-pemudi, nggak ada rasanya. Terus ada juga yang namanya Pak Wali, ada pokoknya aparat semacam itu, nggak ada. Makanya pas aku baru aja pulang ke sini dan umur anak aku udah beberapa bulan, aku sempat marah di sebuah warung. Menurut aku di warung itulah orang-orang banyak bergosip tentang aku. Apa aja sih gosip yang pernah aku dengar? Sebelum aku menikah pernah ada gosip yang bilang aku ini keluar malam. Padahal waktu itu aku lagi kerja di Toserba. Aku masuk jam 1 kalau nggak salah ya. Pokoknya aku masuk kerja di Toserba itu shift siang, makanya aku pulang malam. Tapi orang sini bilang aku pulang malam atau aku pergi malam. Dan ditambah lagi Imul itu datang ke rumah untuk menanyakan hal itu karena dia percaya betul apa yang dibilang orang-orang warung itu. Makanya pas beberapa bulan setelah aku melahirkan, aku sempat marah di situ karena aku menganggap orang situlah biangnya. Aku menyuruh Pak Jorong ini untuk datang ke rumah aku dan aku menggertak akan memviralkan hal ini jika tidak ditindaklanjuti. Dan kalian tahu sampai saat ini hal ini masih tenang-tenang aja, masih kayak kurang ditanggapi menurut aku. Inti dari kemarahan aku di warung itu adalah aku mempertanyakan saat aku dikurung kok nggak ada satu orang pun yang mau menolong aku. Terus aku bilang itu udah menghancurkan masa depan aku karena pada waktu itu aku bekerja dan juga aku kuliah. Tapi alhamdulillahnya ini Pak Jorongnya dan Hansipnya datang ke rumah aku dan aku menceritakan semuanya karena aku udah kesal. Aku udah muak dengan apa yang dilakukan orang-orang ke aku karena menurut aku itu nggak adil. Pas Pak Jorong ini dan Hansip ini datang ke rumah, aku meminta keadilan. Dimana waktu itu si Pak Jorong dan Hansip ini mengambil keputusan bahwa si Imul ini harus membiayai aku kuliah, yaitu uang yang aku butuhkan 2 juta per semester atau 2 juta per 6 bulan. Tapi aku yakin Imul ini gak akan pernah mengabulkan hal itu karena aku tahu betul gimana sifat dia. Dan ya seperti yang diketahui semuanya masih diam. Karena sampai saat ini aku masih belum lanjut kuliah. Aku rencananya mau lanjut kuliah di semester besok. Tapi aku sempat juga dilema sama kuliah aku ini, entah aku pindah jurusan, entah gimana. Tapi ada orang sekitar aku yang bilang ke aku nggak usah pindah jurusan karena menurut dia aku udah tepat untuk menjadi guru aja. Karena menurut informasi yang dia dapat, ada beberapa anak yang bilang bahwa mereka itu senang belajar sama aku meskipun aku pemarah, dan ada beberapa informasi yang masuk juga bahwa dia itu lebih nangkap belajarnya kalau aku yang mengajar. Tapi entahlah ya, itu cuman omongan dari orang terdekat aku. Dan sekarang ini aku masih berpikir entah aku pindah jurusan entah enggak. Tapi sejujurnya aku cukup nyaman sih menjadi guru
meskipun aku nantinya entah bisa kerja jadi guru atau enggak, tapi minimal aku harus melanjutkan pendidikan, aku harus menyelesaikannya. Aku nggak mau gantung-gantung soal itu. Nah, PR yang harus aku cari sekarang adalah bagaimana aku mendapatkan uang untuk membiayai pendidikan aku. Ya, intinya biaya sih, aku memikirkan itu. Makanya saat ini aku tuh berusaha menghasilkan uang bagaimanapun caranya, meskipun aku harus jualan di rumah atau membuat jualan yang lainnya aku taruh-taruh di warung. Aku berpikir begitu sih. Dan juga ini aku membuka jualan online karena aku pikir aku nggak boleh main-main lagi sebab umur aku udah berapa. Seperti yang aku bilang, aku masih belum mendapatkan keadilan. Meskipun si Pak Jorong dan Hansip ini udah pergi ke rumah Imul, aku dapat informasi dari mamaku ya. Tapi tindak lanjutnya masih belum ada karena kata mereka aku harus kuliah dulu, baru itu semua ditindaklanjuti, kayak baru si Imul ini kasih dana ke aku. Tapi ya, menurut dari mama aku yang aku dengar, si Imul ini dia tidak sanggup membiayai aku kuliah, ditambah itu 2 juta per 6 bulan, ditambah dia udah punya anak dan istri. Katanya dia cuman akan mengganti uang aku yang hilang. Maksudnya di media sosial aku ada beberapa uang yang nggak bisa ditarik, itu sekitar 1,5 jutaan. Dan dia cuman akan mengganti uang itu aja. Tapi jujur ya, aku nggak peduli soal itu. Yang aku inginkan adalah aku mendapatkan keadilan, dimana aku benar-benar nggak terima dengan apa yang udah dilakukan ke aku. Karena hal yang dilakukan itu udah kelewatan menurut aku. Itu aku udah dikurung, alias bahasa kasarnya aku ngomong sama beberapa orang kemarin itu namanya udah melakukan pemasungan terhadap aku. Dan juga udah melakukan pencemaran nama baik, kayak aku dibilang gila dan pacaran sama aki-aki. Terus ditambah lagi dengan pengobatan cabul, dimana dia itu udah berani ngocok-ngocok barangnya di depan aku. Terus sampai ada itu spermanya juga keluar. Dan aku benar-benar gak terima dengan apa yang dia lakukan itu. Aku sangat meminta keadilan. Mungkin dengan adanya video ini aku buat, ada orang yang sebagian marah-marah kayak mengejek aku, menghina aku, bahkan kembali mengatakan aku gila, terserah. Yang penting setelah aku membuat video ini, aku merasa lega dengan apa yang aku bicarakan. Dan mungkin ada beberapa cerita lagi yang lupa aku sampaikan atau gimana. Yang intinya di sini aku sangat marah dengan perlakuan yang telah dilakukan ke aku. Ditambah lagi aku di sini juga menyebut yang namanya organisasi, mohon maaf ya untuk organisasi. Tapi aku jelaskan di sini, yang aku sebut itu adalah organisasi PPM. PPM itu artinya Pemuda Pancamarga. Kebetulan di sini aku memang anggota Pemuda Pancamarga. Yang jadi pertanyaan, apa itu Pemuda Pancamarga? Pemuda Pancamarga itu adalah perkumpulan dari anak-anak pejuang, dan yang kebetulan aku ini adalah anak dari seorang pejuang. Bapak aku adalah salah satu orang yang selamat di peristiwa 7 setelah si Bapak Zainuddin Tembak itu meninggal. Pokoknya orang-orang yang jabatan tinggi itu meninggal, dialah salah satu orang yang melanjutkan peperangan dari hutan ke hutan. Dan aku cukup kecewa dengan apa yang sudah dia alami, dimana menurut aku dia kurang dihargai ya. Terus meninggalnya juga menurut aku itu kurang bagus. Dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik menurut aku. Terus perlu diluruskan lagi, ada beberapa data dari bapak aku yang kurang benar. Pokoknya terjadi kesalahan lah di data-data dia. Sebenarnya dia itu adalah seorang ABRI dan juga seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Terus juga yang perlu aku kasih tahu di sini, dia juga salah satu orang yang selamat di kontingen Garuda 3, itu orang yang cedera yang ada di cerita Bapak Kemal Idris, itu adalah dia orang yang cederanya. Dan menurut aku perjuangannya cukup luar biasa ya, tapi dia itu kayak nggak dianggap. Makanya aku cukup lumayan kesal, ditambah lagi dengan aku sekarang udah dicap gila sama Nagari yang mengakunya Nagari pahlawan.
yang setiap 15 Januari dia memperingati Hari Pahlawan katanya. Tapi ya begitulah. Bukannya maksudnya di sini aku menghina, aku nggak ada sama sekali menghina, tapi aku menyampaikan kekecewaan aku. Sampai detik ini pun, semenjak kejadian aku dikurung dan aku dibilang gila, aku tidak mau lagi mengibarkan bendera di sini. Maksudnya setiap 17 Agustus aku tidak mau mengibarkan bendera di depan rumahku, dan setiap 15 Januari aku juga tidak mengibarkan bendera di depan rumahku. Karena itu adalah bentuk kekecewaan aku. Menurut aku berhak melakukan hal itu karena ya seperti yang aku bilang, aku termasuk salah satu anak pejuang yang termuda dan aku berhak melakukan itu. Aku kecewa. Aku tidak ikhlas aku diperlakukan seperti sampah seperti itu. Dan jujur aja aku sangat meminta keadilan dengan apa yang telah dilakukan ke aku. Mungkin itulah sedikit cerita yang terjadi di tahun 2022, dimana menurut aku itu adalah hal yang besar dan sangat mempengaruhi masa depan aku. Dan juga cerita yang aku ceritakan ini kesimpulannya yaitu hanya karena aku melakukan penghormatan di Setuju Batur, aku dikira telah menyembah patung dan goyang-goyang di sana. Gara-gara hal itu aku dibilang gila. Dan setelahnya aku kehilangan pekerjaan aku dan pendidikan aku terbengkalai. Dilanjutkan dengan aku yang mendapat pencemaran nama baik. Aku juga mendapat fitnah kayak aku pacaran dengan aki-aki. Aku mendapat pengobatan cabul dan juga sedikit kekerasan. Dan hal yang terparahnya aku dikurung alias bahasa kasarnya itu udah dilakukan pemasungan terhadapku. Menurut kalian apa hukuman yang tepat untuk orang yang melakukan hal itu? Karena aku sangat ingin hal itu diadili. Bagiku gigi dibalas gigi dan mata dibalas mata. Andai kata aku dikurung 1,5 bulan, aku juga sangat ingin meminta dia juga dikurung 1,5 bulan supaya dia merasakan apa yang telah aku rasakan. Ditambah itu barang elektronik aku dia riset dan itu udah termasuk pelanggaran ITE. Jadi nggak ada takut bagi aku soal ini, karena ini sudah sangat keterlaluan. Aku lupa cerita, pas aku lagi hamil di Batu Sangkar, aku sempat komen di media sosialnya kantor wali Setuju Banda Dalam, dimana waktu itu ada orang yang hilang dan disitu aku berkomen, pas aku dikurung kok nggak ada ya yang bantu aku, tapi pas ada ini orang hilang sangat banyak orang yang bersimpati, sedangkan ke aku waktu itu nggak ada orang yang bersimpati sama sekali. Padahal menurut aku itu orang yang hilang itu ya gimana ya akalnya, sedangkan aku menurut aku nggak bodoh-bodoh amat, tapi nggak ada orang yang bersimpati ke aku ataupun orang yang membela aku, malahan mereka balik menjatuhkan aku. Tapi kenyataannya pada saat itu komenan aku diblokir oleh adminnya atau apalah, pokoknya di Facebooknya kantor wali Nagari Setuju Banda Dalam waktu itu. Apakah komenan aku tuh mereka proses, mereka tanggapi, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas nggak ada kabar sama sekali. Jawabannya kenapa? Karena mereka takut sama saudara tiri aku tuh. Tapi jujur aku nggak akan menyerah soal ini. Mungkin mereka kira itu nggak masalah terlalu besar, tapi menurut aku itu udah besar. Tadi apa ya ceritanya, aku lupa deh. Kalau misalkan aku nggak ditanggapi di kantor wali, yaudahlah aku akan melaporkan kasus ini ke Nini Mama dulu. Kalau masih nggak ditanggapi di Nini Mama, yaudah aku akan bawa kasus ini ke bawah. Aku akan menceritakan semua ini ke Departemen Pelindungan Anak dan Ibu, karena menurut aku itu udah kelewatan. Aku nggak bisa maafin soal ini. Mungkin ada orang-orang yang bilang hal ini adalah hal sepele, tapi menurut aku ini bukanlah hal sepele. Ini sangat berdampak sama masa depan aku. Dan mungkin ada juga orang yang menyalahkan aku, kenapa sih kamu harus melakukan penghormatan di situ atau menyembah-nyembah patung di situ? Aku disclaimer ya, aku tidak menyembah-nyembah patung di situ. Aku hanya melakukan penghormatan dan semua itu divideokan untuk kebutuhan YouTube aku. Dan hal itu pun pas aku melakukan penghormatan itu, aku udah minta izin ke Pak Walinya ya. Dan kecewanya karena hal itu, aku dibilang gila dan aku dikurung dan aku diperlakukan seperti binatang.
Dan di sini aku sangat mempertanyakan di mana hati nurani orang yang melakukan itu ke aku. Aku nggak akan mundur satu langkah pun untuk mengenai kasus ini. Karena ada satu hal besar lagi yang pernah terjadi ke aku. Dan itu lebih tepatnya terjadi di luar negeri. Aku jujur itu memang kesalahan aku pribadi karena aku memang ingin pulang. Dan juga dampaknya itu adalah ijazah aku ditahan sampai sekarang. Pernah sih aku mendapat bantuan sekitar 3 jutaan, tapi orang tua aku tidak membenarkan itu, saudara tiri aku pun tidak membenarkan itu, yang ternyata uangnya itu pernah dititip ke aku, tapi ya uangnya udah habis. Uang itu habis pas aku dibilang gila waktu itu. Terus aku sempat nganggur berapa bulan ya. Karena aku ingin menghibur diri aku, ya udahlah aku menggunakan uang itu. Aku tahu bahwa uang yang aku pegang itu adalah uang bantuan aku ya. Tapi aku tetap menggunakan uang itu karena niatnya aku akan mengganti uang itu jika aku kerja. Tapi nyatanya aku nggak bisa ganti. Karena setelah itu aku menikah dan aku hamil. Dan sekarang ini aku udah melahirkan dan anak aku udah berumur sekitar 10 bulanan. Mudahan setelah ini aku bisa mengumpulkan uang lagi dan aku akan melanjutkan pendidikan aku, melanjutkan hal-hal yang pernah tertinggal di hidup aku. Aku bertegas lagi, aku akan tetap meminta keadilan karena menurut aku itu tidaklah adil. Dulu aku sempat marah kepada orang-orang yang merasa pejabat. Mereka nggak ada niat sama sekali untuk bantu aku. Bahkan dulu aku sempat bilang bahwa mereka itu makan gaji buto alias mangangkang aja duduk di situ, tapi nggak tahu masyarakat Ci aja nak terurus apalagi banyak. Pernah aku ngomong kayak itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena aku sudah kesal, sudah sangat marah. Yang pertama sekali aku sangat marah sama mamaku lah ya, mamaku, iya aku marah sama dia. Terus sama saudara tiri aku, sama keluarga besar aku, sama kampung ini juga sempat aku marah. Makanya pas baru aja aku menikah, aku memilih tinggal di rumah suami aku meskipun rasanya kurang enak.